Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan masuk ke seri pembelajaran daring pertemuan ketiga, yaitu kita akan bahas tentang dasar-dasar dari trigonometri, spesifik untuk menentukan nilai trigonometri untuk sudut 0 dan 90 derajat. Lalu di bagian ini juga kita akan membahas tentang project 2, yaitu membuat klinometer. Nah, saya yakin Anda kemarin sudah mengerti dengan menggunakan belajar di project 1, Anda akan tahu bahwa sinus adalah perbandingan antara sisi di depan sudut dibandingkan dengan sisi miring. Saya ulang ya. Oke, sebentar. Saya ulang dulu. Alia Ajin, off. Ya, saya akan ulang di sini bahwa kalau saya punya segitiga siku-siku gitu, sorry, ini gambarnya jelek banget. Kalau ini adalah alfa, maka misalnya di sini panjangnya saya kasih nama saja karena ini segitiga A B C, maka panjang sisi CB bisa juga disebut A kecil, atau saya ganti namanya menjadi warna pink gitu. Panjang sisi CB saya sebut dengan A kecil, panjang sisi AC saya sebut dengan B kecil, dan panjang sisi AB saya sebut dengan C kecil. Maka kalau kita mau menuliskan berapa sih nilai trigonometri untuk sinus, oke, saya tulis di sini. Sinus alfa adalah sisi yang ada di depan alfa A dibagi dengan sisi miringnya, yaitu B. Maka kosinus alfa adalah sisi yang ada di samping sudutnya, yaitu C, dibagi dengan sisi miringnya, yaitu B. Maka tangen alfa adalah sisi yang ada di mana? Tangen adalah sisi yang ada di depan sudutnya A, dibandingkan dengan sisi yang ada di samping sudutnya C. Saya ulang ya, bahwa sinus adalah depan banding miring, kosinus adalah samping banding miring, dan tangen adalah depan banding samping. Apapun segitiganya, bagaimanapun bentuk segitiganya, patokan kamu cuman pokoknya saya punya segitiga siku-siku. Sudutnya yang mana? Kalau sudutnya yang ini, berarti ini depannya, ini miringnya, ini sampingnya. Ini depan, ini samping, ini miring. Saya ulang. Kalau segitiganya begini, ini siku-siku, lalu sudutnya ada di sini. Mana depannya? Ini depannya. Ini miringnya, dan ini sampingnya. Samping Alia siapa? Ajin, Ya off. samping si sudut, gitu ya. Oke. Setelah Anda menguasai konsep ini, kita akan masuk kepada segitiga sudut 0 derajat. Tolong lihat gambar ini. Nah, coba perhatikan segitiga ini. Segitiga ini adalah segitiga ABC, di mana sudut A-nya ada nih. Saya bacakan ya, 21, sekian derajat. Pertanyaan saya, kalau saya ingin membuat sebuah segitiga siku-siku yang sudutnya 0 derajat, kira-kira seperti apa? Ini saya gerakin ya, C-nya ya. Perhatikan. Kalau C-nya saya gerakin, aduh, gawat. Coba lihat.
Apa yang terjadi kalau C-nya saya gerakin? Lihat ya. Kalau C-nya saya gerakin ke atas, sudutnya nambah besar atau nambah kecil? Tambah besar. Ini 45. Ke atas lagi, lebih lagi. Berarti kalau kita mau cari sudut 0 derajat, C-nya digerakin kemana? Turunin ke bawah. Perhatikan ini bentuknya masih segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya ada di B, 14 derajat. Nah, berarti kalau 0 derajat di mana dia? Saya turunin lagi. Lihat nih, posisinya 8 derajat ya, 7 derajat ya. Nah, turunin lagi sampai benar-benar sampai benar-benar 0. Kalau 0 berarti wah, dempet. Apa yang terjadi dengan segitiga yang bersudut 0 derajat? Nah, ternyata kalau segitiganya 0 derajat, saya gambar nih. Sebuah segitiga, tadi segitiganya ABC. Avanza masuk area rumah dari selatan. Ternyata di segitiga ABC ini, kalau sudut A-nya ini adalah 0 derajat, apa artinya? Artinya panjang AB dan panjang AC pasti sama panjang. Nggak ngerti Pak? Lihat ini. Lihat nih. Saya geser lagi. Lihat nih. Kalau ini mau benar-benar segitiga siku-siku dan 0 derajat, berarti panjang AB dan AC pasti sama panjang. Oke? Dan apa yang berbeda? Dan panjang BC-nya adalah, perhatikan, ini panjang BC-nya ada nih. Kalau saya turunin lagi sampai dempet begini, berarti panjang BC-nya ada jarak nggak antara B ke C? Nggak ada. Maka dengan kata lain, perhatikan sini, kalau ininya 0 derajat, maka panjang BC-nya alias A-nya itu adalah 0. Dan panjang AB-nya ini C, dan panjang AC-nya yaitu panjang AC-nya sama panjang dengan AB, berarti panjangnya juga C. Maka kalau begitu, berapakah sinus 0? Lihat, sinus 0 adalah sisi di depan sudut 0 dibagi sisi miring C. 0 dibagi C adalah, ingat, berapapun bilangannya, kalau 0 dibagi berapapun hasilnya akan menjadi 0. 0 di atas 0. Oke. Bagaimana dengan kosinus? Kosinus 0 adalah sisi di samping sudut. Sampingnya adalah C dibagi sisi miring C juga. Hasilnya adalah 1. Bagaimana dengan tangan 0? Tangan 0 adalah sisi di depan sudut 0 dibagi sisi di samping sudut C. Berapa hasilnya? 0 juga. Nah, jika demikian, kalau saya boleh buatkan dalam bentuk tabel, saya tulis ya, tabel sudut istimewa di mana ini saya mulai dengan sinus, kosinus dan tangen. Sudut 0, 30, 45, 60, 90. Kita bedah satu-satu ya. Yang barusan kita bahas adalah sudut 0. Berapakah sinus sudut 0? Coba tolong dilihat. Sudut 0 sinusnya adalah 0. Kosinusnya 1, tangannya 0. Berarti sinus 0 adalah 0, kosinus 0 adalah 1,
tangan 0 adalah 0. Maka kita sudah selesai menyelesaikan bagian ini. Oke? Nah, bagaimana dengan sudut 90 derajat? Perhatikan lagi grafik ini. Gimana ya caranya supaya membentuk sudut 90 derajat? Untuk dapat membentuk sudut 90 derajat adalah, maka perhatikan, saya akan pindahkan sudut titik C ini. Nah, kalau ingin membentuk 90 derajat, otomatis dia harus di sini. Oke? Alfanya 90 derajat, tetapi ininya pun harus 90 derajat kan? Lihat ini. Lihat ini. Saya tidak bisa membuat sudut 90 derajat jika A dan B masih berjarak. Maka supaya dia menjadi sebuah segitiga siku-siku berjarak 90 derajat, atau gini aja deh. B-nya saya tetapkan di sini. C-nya saya buat di sini ya. Gitu. Ini sudutnya 45 derajat. Kalau saya mau bikin sudutnya menjadi 90 derajat, maka saya geser mendekati. Lihat tuh. Kalau saya geser menjauh, sudutnya mengecil. Tapi kalau saya geser mendekati sudut B, sudutnya membesar. 78, 79, 80, 85. Nah, anak-anakku sekalian, ini 89. Kalau saya tempelkan lagi lebih dekat lagi, maka dia akan menjadi 90 derajat. Nah, apa kesimpulan Anda? Apa yang terjadi kalau sudutnya saya ganti jadi 90 derajat? Yang terjadi adalah jarak AB-nya jadi 0 ya. Jadi tidak ada jarak antara A dan B. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jarak AC dan jarak AB jadi sama. Oke. Mari kita lihat lagi pembahasan di sini. Ini untuk 0 derajat. Sekarang kita buat untuk 90 derajat. Berarti apa yang terjadi kalau kita mau bikin segitiga siku-siku dengan sudut A-nya adalah 90 derajat? Jika ingin membuat segitiga siku-siku yang sudut A-nya 90 derajat, otomatis A, B, C. Saya ingin Anda bisa membayangkan, kalau A-nya pengen 90 derajat, kalau ininya pingin 90 derajat, otomatis A ini akan dempet dengan B. Artinya C-nya bernilai 0. Apalagi kalau BC-nya bernilai A, maka AC akan sama panjang dengan BC, maka ini juga A. Udah deh. Ayo kita terjemahkan lagi. Kalau gitu berapakah sin 90? Ingat, sinus adalah sisi di depan sudut A berbanding sisi miring A. Hasilnya 1. Berapakah cos 90? Cos 90 adalah sisi di samping sudut 0 dibagi sisi miring A. Hasilnya adalah 0. Berapakah tangen 90? Tangen 90 adalah sisi di depan sudut A dibagi sisi di samping sudut 0. Ingat, A dibagi 0 hasilnya berapa? Ayo, ada yang bilang 1, ada yang bilang banyak. A dibagi 0. Kalau kamu bingung ini, kamu komen, kamu tanya saya, kamu WhatsApp saya akan jelasin, ya. A dibagi 0 hasilnya adalah tahingga. Why? Nanti saya jelasin. Oke, kalau gitu sin 91 cos 90 0 tangen 90 tahingga. Kita pindahin ke tabel yuk. Yuk kita pindahin. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0, tangen 90 adalah tahingga. Pak, kenapa sih? Masih nggak ngerti nih Pak, kenapa A dibagi 0 adalah tahingga? Begini.
Saya cerita sedikit ya. Kalau 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Kenapa? Karena 5 sama dengan 5 kali 1. Oke, nggak ngerti? Saya ulang. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kenapa? Karena 10 sama dengan 5 kali 2. Oke? Ulang lagi. 90 dibagi 10 hasilnya 9. Karena 90 sama dengan 9 kali 10. Nih. Oke? Pertanyaan saya, 5 dibagi 0 hasilnya berapa? Oh, gampang. Balikin aja. 5 itu bisa dihasilkan dari berapa dikali 0. Pertanyaan saya, adakah bilangan yang kalau dikali 0 hasilnya 5? Enggak ada. Ulang lagi. Pak, 100 dibagi 0 hasilnya berapa? Pertanyaan saya, berapapun bilangan di sini, bilangan ini haruslah kalau dikali 0 hasilnya harus 100. Mana ada bilangan dikali 0 hasilnya 100? Bilangan dikali 0 hasilnya 0. Berarti kalau itu boleh dikatakan bilangan ini tidak ada. Karena tidak ada, maka secara matematis dinyatakan sebagai tidak terdefinisi. Gitu ya? Oke. Mudah-mudahan penjelasan saya ini cukup. Hari ini kita sudah menemukan tabel nilai trigonometri untuk 2 sudut istimewa, yaitu sudut 0 dan sudut 90 derajat. Nah, anak-anakku sekalian, untuk melatih pembelajaran ini, saya minta tolong Anda mengerjakan beberapa tugas. Yang pertama adalah soal nomor 1. Kalau saya punya segitiga, ini sudutnya alfa, ini M, ini N, ini O. Pertanyaan saya, sinus alfa adalah apa? Cos alfa itu apa? Tangen alfa itu apa? Nomor 2. Kalau saya punya segitiganya begini, siku-sikunya di sini, ini adalah sudut beta. Di sini ini P, ini Q, ini R. Saya mau tanya, sinus beta artinya apa? Cosinus beta artinya apa? Tangen beta, tangen beta artinya apa? Oke, PR-nya 3 biji aja. Tolong dikerjakan. Kalau Anda sudah ketemu hasilnya, Anda boleh tulis di komentar ya. Oke, bagian 1 sudah selesai anak-anakku sekalian. Sekarang saya akan masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah kita akan membuat yang namanya klinometer. Oke, saya akan tulis di sini membuat klinometer. Oke, untuk membuat klinometer yang kita butuhkan hanyalah satu buah satu buah busur derajat. Tolong perhatikan busurnya. Busur ini mulai dari 0 sampai 90 sampai 180. Anda boleh pakai busur bentuk mana aja, tapi kalau busur yang kayak begini sudah tertolong karena sudah ada lobangnya.
Nah, setelah Anda sudah ketemu lubangnya, Anda gunakan sebuah benang. Benang nih, ini benang biasa. Oke, saya bikin benangnya 2 kali supaya agak tebal karena benang saya tipis banget nih. Oke, benangnya kita masukkan ke dalam sini. Maaf. Oke. Ini benangnya saya ikatkan ke dalam lubangnya. Oh, benangnya saya ikatnya ke sini aja. Oke. Sebentar ya, saya ikat dulu biar kuat. Kalau kata orang mah biar pageh. Oke, kalau sudah, dia akan jadi seperti ini. Nah, langkah ketiga adalah kamu harus membuat pemberat di sini. Pemberatnya bisa apa saja, yang penting jangan kenangan masa lalu karena itu terlalu berat. Sebentar, saya cari sesuatu yang bisa saya jadikan pemberat. Apa ya? Ya, bentar ya, saya cari sesuatu yang bisa dipakai menjadi pemberat. Ini aja. Saya pakai pulpen ini. Saya jadikan pemberat. Ya, udahlah. Nah, tugasnya cuma begitu. Satu kelompok hanya bikin 1 klinometer. Ini benang dan pemberat. Saya kasih bocoran cara pakainya. Nanti kamu akan bisa pakai ini untuk ngukur tinggi menara, untuk ngukur tinggi gedung, untuk ngukur tinggi tiang listrik, untuk pokoknya ngukur yang tinggi-tinggi. Kamu bisa pakai klinometer ini. Jadi tugas project 2 hanya membuat klinometer. Buat simpan karena project ini, alat ini akan kita pakai untuk project ketiga. Oke? Right. Sudah selesai. Materinya nggak susah-susah. Tadi yang pertama kita sudah belajar tentang bagaimana menemukan nilai trigonometri untuk sudut 0 dan 90. Dan tadi saya juga sudah menjelaskan bagaimana cara membuat klinometer. Ya. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya akan ajarkan kamu bagaimana mempraktekkan mengukur tinggi gedung dengan menggunakan klinometer. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih, minta maaf kalau masih banyak hal yang kurang berkenan. Silahkan Anda menulis komentar jika ada yang ingin Anda tanyakan. Atau pada saat nanti ketemu saya, kapanpun Anda mau tanya tentang apa yang saya jelaskan lewat video ini, dengan senang hati saya akan menjawab. Anda boleh DM saya di Instagram, Anda juga boleh WA saya, Anda juga boleh cegat saya kalau di jalan ketemu ya. Ya, tapi kalau cegat saya di jalan kamu harus traktir saya bakso atau seblak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dan tetap semangat karena belajar adalah sebuah perjuangan sepanjang hayat. Dan kalau kamu nggak berhenti belajar, siap-siap kamu akan menanggung sebuah penderitaan karena kebodohan. Oke, dadah.